Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Berbahagia sekali saya pagi-pagi di hari yang tahun baru bagi saudara-saudara kita Tionghoa, di hari Imlek, tahun baru Imlek. Saya pagi-pagi sengaja meruput ke tempatnya Mas Krisna Harimurti SHMH. Beliau ini sahabat saya cukup lama dan saya ingin berbincang dengan beliau sesuatu yang sangat urgen, dan tentu saja ini banyak masyarakat kita yang uh, menunggu selama ini, karena masyarakat kita selama ini perlu informasi seperti yang akan kita bicarakan pada Mas Krisna ini. Selamat berjumpa Mas Krisna. Selamat berjuang Pak Argo. Saya ucapkan untuk saudara-saudara kita Gongsi Faca yang merayakan, semoga keberkahan dan kekuatan kesehatan diberikan untuk kita semua. Ya, oke Mas Krisna. Ini saya beberapa waktu yang lalu saya pernah mewawancarai seorang mantan anggota DPR yang kebetulan beliau membidangi tanah ketika di komisi di DPR. Itu sekarang beliau aktif di sebuah LSM Gerakan Jalan Lurus namanya. Pak Rianta itu waktu itu beliau ini. Dia mengatakan bahwa yang namanya mafia tanah dan mafia-mafia yang lain, termasuk mafia kepailitan, itu adalah anak kandung dari mafia peradilan. Nah ini terus terang saya ingin bertanya kepada Anda, di sana tentu saja kan banyak melibatkan juga kawan-kawan advokat ini. Artinya terus terang saja selama ini saya di lapangan melihat bahwa banyak masyarakat yang jadi korban-korban para advokat yang selama ini bermain secara ugal-ugalan seperti itu. Itu menurut Anda sebagai ketua organisasi advokat yang salah satunya membidangi bidang tanah dan properti, menurut Anda seperti apa, Mas? Terima kasih Pak Argo. Ya. Pertanyaannya sangat-sangat menohok sekali ya. Sekalipun saya ditanya pun juga untuk saya juga ini. Iya, iya, jelas itu ya. Karena menyebut istilahnya eh, intensitas apa organisasi suatu advokat ya, disebut adalah advokatnya. Ya. Baik itu organisasinya, baik itu juga personalnya. Ya. Jadi dengan pertanyaan Bapak tadi saya mengambil nafas yang dalam juga. Ya, ya, ya. Karena keprihatinan masyarakat yang sangat begitu mendasar Ya. dan sangat meresahkan bahasanya begitu. Ya, ya. Bahwa mafia ini kan seperti yang selalu kita bahas Pak ya. Ya. Adalah kejahatan yang extraordinary crime. Ya. Mafia apapun itu Pak. Ya. Mau itu mafia Bapak sebutkan mafia tanah, mafia peradilan, mafia apapun itu. Ya. Kejahatan yang Mafia luar kepailitan. biasa. Nah, itu salah satunya. Semua menguasai lini dan sektor, Pak. Ya. Dan pasti pelakunya itu mempunyai kemampuan intelektual dan mempunyai kewenangan. Ya. Punya kewenangan saja, kalau tidak punya kemampuan intelektual sama saja tidak akan mungkin berhasil, Pak. Ya, ya. Punya kemampuan tapi tidak punya kewenangan juga pun Ya. akan susah. Jadi akan menyatu Ya. antara kemampuan intelektual dan kewenangan. Ya. Maka sering dikatakan extraordinary crime karena kejahatan itu luar biasa, tidak seperti kejahatan yang biasa, Pak. Ya, ya. Dia sudah menggunakan logika berpikir yang sangat tinggi. Ya. Bahkan kalaupun harus mengangkangi bahasanya, Ya. hukum itu sendiri pun harus dilakukan. Ya. Maka saya teringat sesuatu hal, Pak. Berkali-kali saya sampaikan, lebih baik hukumnya itu yang bobrok tetapi penegak hukumnya mempunyai integritas, Ya. dibandingkan hukumnya bagus tapi integritas penegak hukumnya masih menjadi PR seperti saya pun. Ya. Artinya refleksi itu juga, pertanyaan Bapak ini juga untuk saya pribadi. Ya. Supaya apa? Supaya saya pun juga selalu mengingat bahwa esensi dari suatu penegakan hukum itu bukan terletak pada tentang hasil menang atau kalah, mendapatkan untung atau tidak, tetapi prosesnya. Kalau kita sepakat prosesnya penegakan hukum itu dijalankan dengan benar, dengan sesuai hukum acara dan memegang integritas, kami berkeyakinan Pak Argo, hukum ini akan berjalan dengan baik. Pertanyaannya,
Mungkinkah itu diterapkan di negara kita Ya, dengan diberlakukan khususnya KUHP baru dan KUHP yang terbaru ini? ya, ya, Ini pasti masih mengandung problem, Pak. ya, Karena apa? Tidak hanya hukumnya saja, Pak. Ini Ya. perangkat organnya yang menggerakkan hukum ini juga harus siap. Karena pertanggungjawabannya tidak hanya kepada institusi, tapi kepada yang di atas. ya, ya, Integritas moral itu batasannya tipis sekali, Pak. ya, Jadi tidak bisa menggunakan baju, seragam, ataupun apapun itu tidak. Tetapi bagian dari nurani, Pak. ya, Moral itu dalam sekali. Maka ketika kita bicara hukum, yang pertama yang didahulukan adalah etika moral, itu nomor satu. ya, ya. Kalau etika moral tidak ada, rusak hukum itu, Pak. Ya. Oke, Itu terakhir dia. Mas. Baik. Anda tadi menyebut undang-undang KUHP yang baru ya. Di sana juga tercover juga ada namanya restoratif justice itu. Ya. Kira-kira menurut Anda kalau kita berpikir secara positif, peran restoratif justice ini bisa menguntungkan semua pihak nggak ini? Baik. Sekarang konsep tentang restoratif justice atau mengembalikan kepada keadaan yang semula. Ya, Itu kan artinya itu, restore. ya, Itu mengembalikan kepada keadaan yang semula. Pertanyaannya, apakah dalam KUHP yang terbaru ini restoratif justice ini bisa digunakan untuk para pihak ya, dalam proses untuk istilahnya mengembalikan kepada keadaan yang semula? ya, Pertanyaan ini akan menjadi istilahnya apa ya? Pertanyaan yang selalu belum ada jawabannya menurut saya ya. ya, ya, Kalau pasti ada kalaunya, Pak. ya, Kalau cara melakukan restoratif justice itu juga tidak sesuai dengan ketentuan. ya, Tidak hanya permintaan maaf saja dari Ya. pelaku. ya. Harus bagaimana mengembalikan pada keadaan semula, ada kerugiankah seperti apa? Jadi semacam kayak reposisi atau Iya, itu restoratif memang nawa itu ya. memang memang dibentuk dimasukkan dalam pasal di KUHP itu, saya sepakat. Itu kan salah satu bagian tidak hanya berpikiran bahwa zaman kolonial itu orang bersalah dihukum. Ya, Orang bersalah dihukum. Ya, saya setuju, tetapi di sini loh, Pak, celahnya itu selalu banyak. ya, Apakah ini akan digunakan untuk Ya. transaksional, ya, ataukah memang itu kebutuhan antara para pihak yang untuk menyelesaikan atau merestore, mengembalikan Ya. pada keadaan yang semula? ya, Tapi kalau digunakan untuk penegak hukum, ayo bisa di restoratif justice, tapi dengan catatan. Nah, ini ya, catatannya Bapak tahu sendirilah. ya, ya. Nah, ini yang tidak pas menurut Ya saya. itu tadi menurut saya yang paling tepat merestorasi nawa itu tadi, mens rea itu tadi ya. Ya, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa segala sesuatu memang bagus kalau memang itu dijalankan dengan aturan mainnya. Tapi kadang-kadang maaf Pak ya, Ya, kita ini bisa melakukan akrobat, bahkan di setiap tikungan itu selalu ada celah untuk kita mengepot. Ya. Ini istilahnya kalau kita olahraga ya, balap mobil atau motor ya. Jadi, mencuri itu. nah, banyak peluangnya untuk selalu melakukan akrobat itu Pak. Ya, Maka saya secara pribadi, pertanyaan Bapak dari awal sampai sekarang ini ya tentu tujuannya kan dialamatkan kepada kami secara pribadi dan organisasi. ya. Minimal integritas moral itu masih penting dan sangat penting dibutuhkan dalam penegakan hukum. Oke, terima kasih Mas Krisna. Nanti lain kali saya akan hubungi Anda lagi. Matur nuwun Mas. Terima kasih Pak. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomo Nugroho terus beritakan Anda yang membijaksanakan. Sampai jumpa.